Saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada materi global supply chain pada topik yang terakhir terkait dengan siklus sistem rantai pasok global dan fokus dari sistem rantai pasok global tadi. Pada bagian pembelajaran ini memang saudara diharapkan mampu mengidentifikasi, menyelesaikan berbagai permasalahan logistik internasional menggunakan berdasarkan perspektif sistem rantai pasok global sesuai dengan keilmuan teknik industri tadi. Bicara siklus dan fokus global supply chain, maka kita akan belajar siklus manajemen waktunya, sekuritas dalam sistem rantai pasok, dan beberapa software yang digunakan dalam supply chain proses, dan skema atau skenario atau kondisi dari perdagangan global atau perdagangan internasional. Ketika kita bicara fokus terhadap manajemen waktu, maka manajemen rantai pasok global tadi akan sangat mencakup tugas-tugas logistik operator, terutama untuk memastikan bahwa barang-barang yang berkualitas, kondisi yang bagus itu dipasarkan, itu mampu diproduksi, dikirim dengan aman, tentu dengan biaya yang efektif. Terkait dengan waktu, tentu sesuai dengan waktu pengiriman, dalam waktu yang tepat, serta menambah added value dari barang tadi. Sehingga manajemen rantai pasok global yang efektif itu akan meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar, terutama untuk adanya pengurangan biaya dalam sistem rantai pasok. Dengan fokus seorang manajer rantai pasok tadi untuk mengurangi siklus rantai pasoknya, maka fokus utamanya adalah bagaimana kita mengurangi lead time dari waktu pesanan, dimulai dari pemasok hingga nantinya di penempatan akhir atau end customer, apakah itu di supermarket atau warehouse atau di pelanggan akhir. Tentu ini akan melibatkan banyak-banyak pihak dalam komposisi atau entitas rantai pasok. Apakah itu produsen, apa itu grosirnya, distributornya, retailer, pengecer, atau logistik internasional, importir, eksportir, penyedia jasa layanan logistik, dan semua stakeholder yang terlibat dalam manajemen rantai pasok. Kunci utamanya dalam kesuksesan dalam siklus rantai pasok tadi adalah bagaimana kita mampu meminimasi pengurangan waktu siklus atau yang kita sebut dengan time compression atau kompresi waktu. Oleh karenanya, ketika kita mau mereduksi waktu siklus, maka tahapan awalnya adalah tentu kita melakukan observasi. Kita lakukan itu measurement, pengukuran terhadap proses yang berlangsung. Saudara lakukan rekognisi. Yang kedua, saudara lihat itu mana produk-produk yang atau informasi yang memang mengalir secara baik atau tidak ada hambatan. Setelah itu terjadi, kita bisa lakukan bekerjasama dengan tim antar lintas fungsional dengan membuat sebuah inventory itu persediaan atau buffer yang untuk menjamin adanya ketidakpastian dari permintaan atau demand uncertainty. Setelah itu terjadi, maka masalah waktu itu bukan masalah konsekuensi sebenarnya. Namun masalah waktu adalah konsekuensi dari laporan keuangan dan efek yang ditimbulkan. Oleh karena kita harus mempertimbangkan trade-off antara waktu dan cost. Global sourcing itu akan menambah waktu sebenarnya. Namun itu sehingga memang perlu ada pengurangan waktu dalam global sourcing. Ini bisa disebabkan karena adanya faktor eksternal yang mungkin akan berdampak terhadap waktu siklusnya dan memang itu di luar kendali dan ini memang harus dikurangi. Oleh karenanya integrasi dari level bawah supply chain tadi hingga top manajemen, baik itu pihak internal maupun eksternal, memang wajib dilakukan. Hal yang terpenting adalah kolaborasi dengan pemasok utama, penyedia layanan, dan semua stakeholder tadi memang harus menyadari itu. Harus ada komprehensi waktu, harus ada tekanan waktu, pemotongan siklus untuk menjamin bahwa produk itu memang dihasilkan. Perusahaan yang bisa memotong waktu siklus ini dipastikan mereka punya tingkat kompetisi yang bagus, tingkat kompetitif dalam bersaing dalam pasar global. Kuncinya apa? Penggunaan dan penerapan teknologi, sistem dan informasi. Dalam siklus global, sistem global supply chain, maka ketika kita sudah bicara manajemen waktu, maka poin yang kedua yang penting adalah tingkat sekuritas. Sekuritas tadi akan sangat terkait dengan beberapa sertifikasi pengamanan bahwa
barang yang diberikan tadi memang adalah barang yang sudah melalui tahapan-tahapan sortiran. Artinya menjamin bahwa barang tadi adalah bebas dari bahaya-bahaya, kerusakan-kerusakan, atau misalnya kalau kita bicara transportasi global, pembajakan kah itu, atau tindakan-tindakan yang akan merugikan sebuah perusahaan. Perusahaan biasanya sudah punya security code seperti penggunaan ISPS code atau CSI atau CTPA, atau biasanya perusahaan sudah punya RFID sendiri untuk setiap produk-produknya. Sehingga memang ketika terjadi logistik internasional antar pulau, antar negara, antar batas border masing-masing, mereka sudah dijamin aman dan bisa sampai ke tangan end customer secara baik. Oleh karenanya saudara, ketika sekuritas sudah, siklus sudah, maka pihak manajer rantai pasok atau distribusi logistik harus paham kondisi pasar secara global. Apalagi ada perdagangan global saat ini, Uni Eropa, masyarakat ekonomi ASEAN, tentu menjamin dan menyebabkan bahwa semua orang dengan latar kultur budaya, dengan latar pendidikan itu bisa bergabung dalam satu tim. Maka kita bisa lihat adanya perbedaan-perbedaan karakteristik. Apakah itu Uni Eropa, apakah itu Asia atau Amerika Utara, dan mereka punya karakteristik sistem kerja yang berbeda. Sistem rantai pasok pun ini akan memahami itu dalam mendesain sebuah strategi kompetitif, terutama untuk global logistik atau distribusi global. Biasanya terjadi antara USA versus China, Jepang atau negara yang baru berkembang yang menguasai pasar India atau Uni Eropa dan Afrika. Semuanya punya kultur-kultur logistik yang berbeda, dan manajemen rantai pasok global memang harus paham ini supaya semua aktivitas global itu tadi menyebabkan adalah sebagai sebuah kompetisi dasar dari perusahaan, dan perusahaan dapat profit tentunya dengan adanya pengurangan biaya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian saudara, overview untuk topik yang ke-10 terkait dengan global supply chain cyclus dan semua yang terkait dengan kondisi-kondisi pasar internasional. Semoga mata kuliah ini bermanfaat untuk saudara, dan saya harap saudara memang mempelajari dari topik 1 secara simultan hingga topik yang terakhir ini, sehingga saudara punya kemampuan dasar dalam memahami sistem rantai pasok global. Diharapkan saudara setelah mata kuliah ini memang memiliki sebuah kemampuan analisis, penggunaan tools-tools, dan mampu mengidentifikasi sebuah permasalahan logistik internasional dan memberikan solusi bagi sebuah perusahaan. Demikian saudara overview untuk topik yang ke-10 mengenai global supply chain cyclus. Saya harapkan saudara bisa memperdalam materi tadi dalam buku referensi secara simultan dari topik 1 hingga topik yang ke-10 ini, sehingga memang diharapkan saudara mampu untuk mengidentifikasi permasalahan global, menerapkan tools-tools dalam keilmuan teknik industri dalam kajian produksi logistik internasional, kemudian bisa memberikan solusi untuk perusahaan. Silahkan saudara perdalam materi tadi dalam buku referensi, slide presentasi, dan semua sumber-sumber yang diberikan. Semoga mata kuliah ini bermanfaat. Selamat belajar dan saya ucapkan terima kasih.